Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan eksposisi penjelasan lebih lanjut dari kitab Matius. Wah, firman Tuhan itu memang begitu kaya ya. Digali berapa lama masih bisa banyak hal yang ditemui. Biarlah kita boleh menikmati keindahan firman Tuhan sama-sama. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu Guru mau ajak kita semua belajar lagu yang akan kita nyanyikan di hari ini. Judulnya adalah Cintalah Tuhan. Lagu ini ditulis oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Kita coba belajar, kita ulang 2 kali. Kita sama-sama perhatikan kata-katanya ya. Apa kata-katanya? Cintalah Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia telah menebus kita. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia telah menghapuskan dosaku. Sekarang seluruh hidupku, seluruh cintaku untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi raja di dalam hidupku. Jangan lupa kasih Tuhan. Dan mari kita sama-sama memberitakan Injil Tuhan sampai selama-lamanya. Wah, indah sekali isi lagunya. Lagu yang sederhana tapi begitu indah. Nah anak-anak, mari kita sama-sama bersatu teduh sejenak. Mempersiapkan hati kita berdiam diri untuk sama-sama mau merenungkan firman Tuhan pada PA hari ini. Mari kita sama-sama berdiam diri. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan masih menganugerahkan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh dengarkan hari demi hari. Terima kasih untuk kekuatan hari yang baru yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Biarlah setiap hari yang Tuhan percayakan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi satu langkah bersama Tuhan, tiap-tiap hari menjalani bersama Tuhan. Tidak berlalu begitu sia-sia hidup kami ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau membaca
dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami. Jangan biarkan kami tidak menikmati persekutuan ini. Jangan biarkan kami tidak menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi bukakan mata hati kami, bukakan kerohanian kami supaya kami boleh melihat keindahan, kedalaman firman Tuhan. Dan kami boleh selalu tidak melupakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baiklah anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Cintalah Tuhan. Kita ulang 2 kali. Firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita sekali lagi bersyukur karena kita boleh merenungkan firman Tuhan. Nah, kadang kita berpikir, firman Tuhan kan limpah. Tapi adik-adik sekalian, kita perlu tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah buat kita boleh mengerti firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan kembali mengenai doa Bapa kami. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah beri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengurapi setiap kami, supaya sungguh ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh melakukan yang Tuhan perkenankan. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih muda belia, masih kecil, supaya kami boleh bertumbuh di dalam firman yang sejati. Berikan anugerah-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita melihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita akan merenungkan mengenai doa Bapa kami. Mari kita sama-sama baca bagian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu kita merenungkan doa Bapa kami sudah hari ini kali kelima. Kita sudah mengetahui bahwa doa Bapa kami ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ini adalah bagian yang berbicara mengenai pengharapan, pengagungan, dan satu pengharapan yang menginginkan supaya kita dilibatkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Waktu menyatakan dikuduskanlah namamu, kita yang menyatakan nama Tuhan kudus. Waktu dikatakan datanglah kerajaanmu, kita yang menyatakan kerajaan Tuhan datang. Waktu dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kitalah yang menyatakannya. Dengan cara bagaimana adik-adik sekalian? Dengan cara waktu kita hidup, waktu kita di sekolah, di keluarga, di tempat manapun, kita ini sadar atau tidak adalah wakil Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan. Pada waktu orang-orang Kristen di dalam abad mula-mula mereka dianiaya begitu rupa. Banyak menerima pukulan, cibiran, hinaan, bahkan diludah seperti Kristus. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen hari itu, waktu mereka dipukul, mereka tidak balas memukul, mereka tidak mengancam, mereka tidak mengutuk. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa, mereka memberkati orang-orang yang menganiaya mereka. Sehingga adik-adik sekalian, waktu di tempat kejahatan paling besar, waktu di dalam tempat intimidasi atau tekanan yang paling besar, yang terjadi justru di situ anak-anak Tuhan sedang memuliakan Tuhan dengan mereka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Sehingga hari itu adik-adik sekalian, meskipun banyak penganiayaan orang-orang Kristen, banyak yang mati, tetapi nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka tidak menyangkal iman mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mengampuni musuh-musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, disinilah kita lihat, oh ternyata orang Kristen itu sedang menyatakan kehendak Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan pengampunan. Inilah yang kita perlu gumulkan. Ini bagian pertama. Dan bagian kedua di dalam doa Bapa kami ini adalah bagian kita berdoa, Tuhan kasih saya makanan yang secukupnya. Supaya apa? Supaya di dalam keseharian kita diberikan sebuah tenaga untuk kita boleh melayani Tuhan. Jadi kita makan ini bukan untuk kenyang. Kita makan untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang kita perlu sadari adik-adik sekalian. Kita bolehkah makan makanan kesukaan kita? Boleh. Kita boleh pilih makanan? Boleh. Kita boleh menikmati makanan, tetapi kita harus sadar. Makanan itu adalah untuk menunjang hidup kita supaya boleh memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, kita juga perlu bijaksana ya di dalam makan tiap hari. Supaya tubuh kita sehat dan bisa melayani Tuhan. Nah ini bagian pertama di dalam bagian kedua dari doa Bapa kami. Dan kemudian ayat 12 bicara mengenai Tuhan ampuni kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik sekalian, kenapa perlu kita berdoa Tuhan ampuni kami? Bukankah setelah kita ditebus dan diselamatkan kan kita sudah diampuni dosanya? Lalu kenapa kita perlu minta ampun terus kepada Tuhan? Jawabannya adalah supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kita adalah manusia yang penuh juga dengan dosa. Maka meskipun Tuhan satu kali mati di atas kayu salib itu menanggung dosa kita yang sebelum, yang sekarang dan yang akan datang. Satu kali selamanya. Tetapi adik-adik sekalian, pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita perlu minta ampun sama Tuhan. Bukan kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kita berdoa supaya kita sadar bahwa kita ini bukan orang hebat. Bukan orang yang bisa menghakimi orang lain. Orang yang merasa tidak ada salah lagi. Mereka bisa saja mengatakan kepada orang tertentu, kamu orang berdosa, kamu orang tidak diselamatkan. Tetapi adik-adik sekalian, orang yang sadar dirinya juga pendosa, mereka tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Oleh sebab itu, bagian ini penting supaya kita boleh tetap rendah hati dan setelah itu kita juga diingatkan
Adakah orang yang bersalah kepada kita? Mungkin ada. Tuhan bilang di dalam bagian ini untuk kita belajar mengampuni kesalahan orang. Di dalam Alkitab ada bagian ceritakan adik-adik. Ada seorang yang punya hutang banyak sekali. Dan dia hutang ini tidak bisa bayar meskipun kerja seumur hidup. Banyak sekali. Dan orang ini ditangkap. Waduh, di tangannya diborgol. Terus ditangkap di penjara. Terus orang ini nangis. Aduh, Pak Raja, tolong saya. Saya ini punya anak kecil. Ada keluarga di rumah. Tolong kasihani saya. Lalu Raja tergerak dengan belas kasihan. Aduh, kasihan ya. Ini orang, udahlah, hutangnya memang banyak. Tapi saya ampuni. Ampuni dia. Orang itu pulang dengan sukacita. Oh, hore, saya sudah lunasi hutangnya, diampuni dosa-dosa atau pelanggaran saya. Tiba-tiba dia ketemu temannya di jalan. Kamu, sini kamu. Kamu punya hutang sama saya. Padahal hutangnya sedikit sekali dibandingkan dengan hutang dia kepada raja. Sini kamu, bayar hutangnya, bayar hutangnya. Lalu orang itu bilang, aduh, temanku, saya tidak punya uang, nanti kalau saya punya uang saya bayar cicil boleh? Tidak. Dia bilang tidak boleh. Kamu kalau tidak bayar sekarang saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Bayar. Dia bilang, oh tolong saya tidak bisa bayar. Akhirnya orang ini sama orang yang tadi diampuni hutangnya banyak. Sekarang ditangkap, dimasukkan penjara. Lalu raja itu dengar. Raja itu dengar dan dia pikir, tadi orang ini saya udah ampuni. Hutangnya lebih banyak jauh. Berkali lipat daripada orang yang hutang kepada dia. Tapi ternyata orang ini tidak ada belas kasihan. Karena itu saya akan tangkap dia. Kembalikan masuk ke dalam penjara. Oh adik-adik sekalian. Apa yang kita belajar dari bagian ini? Yang kita belajar dari bagian ini adalah orang yang tidak mengampuni orang lain. Dia juga tidak diampuni kesalahannya. Coba lihat di dalam ayat 14 dan 15. Pak Jack bacakan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika engkau tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik sekalian, di dalam ayat 12 tadi kita diingatkan satu hal. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Dan orang yang tidak diampuni oleh Tuhan, tidak akan mungkin menyatakan nama Tuhan yang kudus. Tidak akan mungkin menyatakan kerajaan Allah. Tidak akan mungkin menggenapkan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Nah ini bagian yang kedua dari bagian yang kedua. Sekarang kita akan lihat di dalam ayat 13. Bagian yang terakhir. Supaya kita boleh fokus di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa doanya? Doanya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kenapa jangan bawa ke dalam pencobaan? Pencobaan apa yang dimaksud di sini? Nah, adik-adik sekalian, kata pencobaan ini dipahami di dalam dua arti. Pencobaan yang pertama itu sifatnya ujian. Ini Tuhan bisa lakukan untuk memurnikan hati. Dan nanti Yakobus kita akan baca. Di dalam bagian yang pertama ini harus sukacita. Kenapa? Karena di situ akan membuat kita makin murni. Tetapi arti yang kedua dari pencobaan adalah menggoda supaya jatuh. Nah, doa di dalam ayat yang ke-13 ini adalah dalam konteks yang kedua. Jangan supaya kami jatuh dalam pencobaan atau godaan. Pak Jack akan jelaskan ya. Godaan yang dimaksud di dalam Alkitab itu godaan seperti apa? Godaan yang kita bisa lihat adalah godaan pertama kali iblis goda Hawa. Iblis bilang, Hawa, kamu mau jadi seperti Tuhan? Kamu mau dapat kemuliaan? Kalau kamu mau seperti Tuhan, ini ada buah, makanlah buah ini. Hawa tahu waktu itu ini tidak boleh dimakan. Waktu makan pasti mati. Tapi kelihatannya godaan itu menarik. Dan dia ingin jadi Allah. Ini godaan supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Godaannya adalah untuk menjadi seperti Allah. Atau memanfaatkan Tuhan. Atau memanipulasi Tuhan. Nah ini godaan adik-adik sekalian. Dan kita ingat lagi di dalam di dalam Matius pasal 4. Ada bagian di mana Roh Allah, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Untuk diuji sebetulnya.
Yang dilakukan Roh Kudus adalah membawa Kristus untuk diuji. Dinyatakan bahwa dia memang adalah anak Allah yang mana Bapa berkenan. Tapi dalam prosesnya kita lihat bahwa muncullah iblis. Dan iblis ini mau menggoda Tuhan Yesus supaya dia jatuh. Godaan pertama. Godaan untuk menggunakan anugerah Tuhan untuk keperluan diri. Doanya apa? Godaannya adalah begini. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Kamu lapar kan? Sudah sekian hari tidak makan, 40 hari tidak makan, lapar. Sekarang pakailah kekuatanmu untuk kamu ubah batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban ini adik-adik sekalian adalah jawaban yang mengalahkan daripada iblis. Iblis bilang, kamu lapar, ayo minta Tuhan kasih kamu makan. Manipulasi kekuatanmu untuk diri. Tuhan Yesus bilang tidak, manusia tidak hidup dari roti saja. Yang kedua, dibilang, kalau kamu anak Allah, loncat dari hubungan bait Allah. Nanti malaikat akan tatang kakimu supaya tidak jatuh kena tanah, kena batu. Ini adalah satu godaan untuk membuat Kristus itu gagal melihat pemeliharaan Tuhan yang selama ini sudah Tuhan kerjakan. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini jenis godaan supaya kita jatuh. Godaan yang terakhir, sembah aku kasih semua kepada engkau. Tuhan Yesus bilang kepada iblis, kamu harus hanya menyembah Tuhan Allahmu. Nah adik-adik sekalian, godaan itu adalah hal-hal yang membuat kita itu berdosa. Godaan itu adalah sesuatu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Seperti waktu itu Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus pada malam di Taman Getsemani. Hari itu murid-murid sudah letih sekali. Habis perjamuan makan terakhir. Sudah larut malam. Lalu mereka mungkin harus menemani Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus bilang sama mereka, hati-hati dan berjagalah. Tuhan Yesus minta mereka berjaga-jaga, tetapi mereka tidak kuat dan mereka tidur. Kita coba baca adik-adik sekalian dari Matius 26 ayat 41. Kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 40. Pak Jack bacakan sampai 41. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Malam itu mereka sudah sangat letih. Pertanyaannya, Tuhan Yesus tahukah mereka ngantuk? Jawabannya tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka lebih perlu berdoa dan berjaga-jaga daripada tidur. Tuhan Yesus tahu mereka perlu berdoa, maka Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga supaya kamu jangan masuk dan jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut daging lemah. Petrus sudah diperingatkan. Tapi mungkin Petrus hari itu lalai. Sehingga apa yang terjadi adik-adik sekalian? Yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa kepada mahkamah agama. Murid-murid lain lari, hanya Yohanes dan Petrus saja yang sisa. Mungkin mereka juga tidak bersamaan. Yohanes sudah masuk, Petrus kemudian masuk. Dan Petrus dengan rasa agak takut sedikit. Dia beranikan diri. Dibanding lain, murid-murid lain udah kocar-kacir, hilang semua adik-adik sekalian. Dan kemudian pada malam itu waktu Petrus lagi lihat. Orang-orang datang, kumpul rame. Tuhan Yesus lagi ditanya oleh mahkamah agama. Oleh imam-imam. Ditanya, siapa engkau? Dan lain sebagainya. Petrus di sana mungkin sembunyi-sembunyi. Lalu tiba-tiba ada orang tanya, kamu kan adalah orang Galilea juga. Kamu orang Nazaret. Kamu orang yang ikut Tuhan Yesus kan? Petrus bilang, oh enggak, bukan saya bukan, kamu salah orang. Lalu ada orang lain lagi bilang, oh saya lihat kok kamu jalan sama dia. Kamu adalah orang yang menjadi muridnya kan? Petrus bilang, oh enggak, saya tidak kenal dia. Sampai kali terakhir dia bilang, sumpah saya tidak kenal dia. Dan waktu itu ayam mulai berkokok. Kukuruyuk. Waktu itu mulai tahu dia, waduh celaka, saya sudah menyangkal Kristus 3 kali.
Hari itu Petrus masuk dalam keadaan yang sangat gelap dalam hidupnya karena dia sudah jatuh dari dalam godaan. Dia menjawab dia tidak kenal kenapa. Karena dia takut dia akan mati. Dia cari aman, dia menyangkali iman. Hari itu adalah hari yang paling menyedihkan buat Petrus. Adik-adik sekalian, banyak sekali bagian kisah orang-orang Kristen yang harus mempertahankan imannya. Sebagian dari mereka undur imannya, remuk, hancur. Sebagian lagi mempertahankan iman dan mati sebagai seorang martir yang memuliakan Tuhan. Nah adik-adik sekalian, inilah arti daripada doa Bapa kami ayat yang ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Supaya apa? Supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Ini adalah bagian pertama. Dan bagian yang kedua di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya kata jahat ini si jahat. Lepaskanlah kami daripada si jahat itu. Berarti apa? Dari tangan iblis. Jadi umat Tuhan berdoa, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami daripada si jahat yang akan berusaha terus untuk menggoda umat Tuhan sampai jatuh. Kita berdoa, Tuhan, jangan sampai kami masuk dalam keadaan seperti itu. Tapi biarkanlah kami lepas dari tangan si jahat. Karena apa? Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kekudusan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan, kehendak Tuhan dan kerajaan Tuhan. Ini adalah doanya. Ini bagian yang pertama adik-adik sekalian. Dan sekarang kita akan lihat lagi mengenai pencobaan jenis kedua. Yaitu adalah ujian. Nah ujian ini penting untuk mengkonfirmasi bahwa kita memang sudah lulus. Seperti waktu kita di sekolah. Kita ada ujian tiap-tiap waktu. Nah ujian itu untuk menyatakan memang kita sudah lulus. Berarti kita sudah bisa naik lagi. Kita bisa belajar lebih lagi. Anak SD kelas 1 ada ujian. Lulus masuk ke kelas 2. Begitu seterusnya sampai SMP, SMA, kuliah. Kita ada ujian. Ujian sesuatu yang baik. Nah maka adik-adik sekalian. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari Tuhan punya maksud untuk memurnikan kita. Kita lihat dulu adik-adik ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 9 dulu. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Pak Jack bacakan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ini Petrus lagi bicara tentang penghakiman Tuhan kepada orang-orang di dalam zaman Nuh. Tuhan melepaskan daripada Nuh dan keluarga dari masa-masa sukar itu. Dan kemudian menghukum orang-orang lain. Nah di dalam bagian ini Tuhan melepaskan mereka dari pencobaan. Dan adik-adik sekalian di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita lihat lagi. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat 13 Pak Jack baca ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ujian adik-adik ya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih dari kemampuan kita. Kayak kita anak SD kelas 5. Tidak dikasih soal ujian anak SMA kelas 3. Enggak, itu melebihi kemampuan kita. Tuhan akan kasih ujian yang sesuai dengan kita punya kemampuan. Dan sadarkah bahwa di dalam tiap ujian Tuhanlah yang kasih kekuatan. Ini adalah yang Tuhan lakukan. Bagian terakhir kita lihat adik-adiknya di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Pak Jack bacakan lagi. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ujian, adik-adik ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus bilang apa? Kamu bersukacita, bahagia kalau kamu mengalami banyak pencobaan. Tapi yang dimaksud adalah ujian dari Tuhan. Berbahagia, kenapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah ketekunan dan akan menghasilkan buah yang matang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini ujian. Nah, berarti di dalam bagian ini kita harus bersyukur, kenapa? Karena di dalam keadaan apapun juga sebetulnya itu ada satu ujian dari Tuhan. Waktu kita menghadapi mungkin teman kita yang nakal, teman kita yang jahat, dan kita dilatih untuk apa? Berbuat yang baik kepada mereka. Itu ujian. Waktu ada orang lain yang melukai hati kita dengan kalimat-kalimatnya yang melukai atau yang menghakimi, hati kita ingin membalas. Tetapi di dalam bagian ini dikasih tahu kepada kita, yaitu apa? Yaitu kita belajar juga mengampuni mereka. Ini ujian, sehingga akhirnya apa? Kita akan makin dimurnikan sehingga akhirnya sungguh pada akhirnya kita boleh menyatakan kekudusan nama Tuhan, kehendak Tuhan dan kerajaan Allah. Mau adik-adik dipakai oleh Tuhan? Puji Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh di dalam hidup kita boleh sekali lagi dipakai Tuhan. Dan di dalam setiap menjalani hari-hari kita akan menghadapi ujian. Tapi percayalah adik-adik, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kadang kita ada badan mungkin capek, hari Minggu, hari Sabtu mungkin masih sekolah, hari Minggu pagi-pagi sudah bangun mau pergi ke gereja. Kita kadang masih banyak tugas, tetapi mungkin teman di gereja minta kita bantu pelayanan. Bisa bantu, tolong melayani. Kita kadang lelah, emosi kita kadang juga tidak teratur. Kita harus masih menghadapi mungkin orang tua yang menjengkelkan, mungkin teman yang menjengkelkan. Tapi adik-adik sekalian, kita diberikan hati dan diberikan kekuatan di dalam doa untuk menghadapi semua ini. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini adalah bagian terakhir yang kita bisa lihat. Doa Bapa kami terdiri dari dua bagian besar. Kita sudah lihat bagian pertama, kita sudah lihat bagian terakhir. Dan bagian terakhir ini kita berdoa supaya kita boleh dijaga untuk melewati ujian demi ujian. Nah, sekarang bagian daripada ayat 13 yang terakhir adik-adik ya. Ini adalah doksologi. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, itu ada tanda bracket ya, kurung buka ya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Ini ada kurung buka. Apa artinya? Di dalam Alkitab kita sering lihat ini. Artinya gini, di dalam tulisan Alkitab Perjanjian Baru yang paling tua itu namanya manuskrip ya. Di dalam manuskrip yang paling tua bagian ini tidak ada. Hanya tulisan-tulisan yang lebih akhir atau yang lebih muda ada. Maka di dalam bagian ini dikasih tanda bracket. Tetapi adik-adik sekalian, bracket ini bicara apa sebetulnya? Bicara mengenai doksologi. Doksologi itu apa sih? Segala sesuatu itu kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti kalau kita ibadah hari Minggu, kalau adik-adik lihat ya, ingat ikut ibadah. Setelah awalnya ada pembukaan, votum ya, saat teduh, lalu ada pujian, doa, pengakuan dosa, dan kemudian ada pujian, kita masuk di dalam doa syafaat dan lain sebagainya. Nah, di dalam bagian akhir, setelah firman Tuhan, persembahan lain sebagainya, itu ada doksologi. Kalau di dalam gereja biasanya memuji Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini memuji, memuliakan Tuhan. Berarti apa? Di dalam doksologi kita menyadari bahwa saya ada hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa sekolah. Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa menikmati relasi dalam keluarga. Saya bisa lakukan semua hal. Itu karena Tuhan. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, di dalam doa Bapa kami, kita sudah berdoa, kita tutup dengan doksologi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, dan biarlah segala lidah mengaku
bahwa Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji. Nah, ini adalah satu penutup yang menjaga kita untuk tetap rendah hati. Supaya kita sadar bahwa saya melayani Tuhan dan saya melakukan yang baik. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Kalau kita pikir, oh saya bisa berdoa, ini karena saya rajin. Saya bisa baca Alkitab, oh ini karena memang saya yang punya kerinduan baca. Saya bisa melayani gereja karena memang saya mampu. Itu adalah ciri-ciri orang Farisi atau orang munafik. Mengerikan adik-adik sekalian ya. Dan biarlah setelah merenungkan seluruh bagian ini, kita bisa menyadari satu doa yang lengkap. Jauhkan daripada pencobaan. Lepaskan dari tangan si setan. Karena engkaulah yang punya segala sesuatu. Kita hidup di dalam anugerah, di dalam kedaulatan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biar sungguh-sungguh hari ini, kita waktu dengar bagian firman, kita boleh makin mengerti doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur anugerah Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami merenungkan firman. Biarlah Tuhan sadari kami masih kecil. Kami boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh boleh dipakai menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Menyatakan kekudusan, menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Bangkitkan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk melayani Engkau. Pakai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak senang sekali dan bersyukur sekali untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, sungguh menuntun hidup kita hari demi hari. Biarlah anak-anak boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin hari semakin benci dosa. Semakin mengejar kekudusan, semakin mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan menyanyikan pujian Cintalah Tuhan. Anak-anak PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.